5, 4, 3, 2, 1, 0. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Ya sehat. Alhamdulillah. Saya juga sehat. Bapak juga sehat hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, mohon ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Ya, coba dipimpin itu Agus. Pimpin doa dulu. Iya Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, sebelum pembelajaran dimulai saya absen dulu ya. Ini siapa yang masuk? Dimulai dari Poppy ada? Ada Pak. Eri ada nggak? Eri? Oh ada. Wah ya. Herman? Hadir. Hadir. Bu Mary? Hadir Pak. Farida? Hadir. Agus? Ada. Hadir ya. Hadir. Nur? Ada Pak. Oh, katanya kamu kemarin sakit ya Nur? Sakit apa Nur? Pak, sakit perut. Oh sakit perut. Oh sekarang ini musim hujan. Biasanya Nur suka makan nangka ya, makanya mencret mungkin Nur ya itu ya. Terus siapa? Kemudian siapa lagi yang belum diabsen? Yani ada? Yani Babar. Hadir. Ros. Hadir Pak. Alhamdulillah kali ini semua hadir ya. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, coba nanti kita sama-sama menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme supaya pembelajaran hari ini kita lebih semangat, begitu ya. Coba sekarang kita nyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Dimulai dari 1, 2, 3, dah pre-memori. Nah, anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini Bapak akan menerangkan tentang perubahan wujud benda. Nah, seperti pada pembelajaran kemarin, ya, ini ada terusan dari pembelajaran kemarin. Kita kira-kira tahu nggak benda-benda yang ada di sekitar kalian itu terbagi dalam wujudnya seperti benda apa saja mungkin? Air Nah. padat Pak. Benda apa? Ya, apa? Ya, Benda cair Pak. Benda cair, betul. Iya, benda padat Pak. Benda padat, satu lagi benda apa? Iya. Gas Pak. Gas Pak. Gas Pak. Contohnya benda gas itu apa Yani? Kalau kita kendet Pak. Oh, gitu tuh, Wah. Ya, boleh. Si Yani Masak. Benda cair apa, Masak. Ros? Ya, angin Pak, angin. Angin itu benda apa itu? Benda apa tuh, Gas. angin? Oh, iya. Benda gas. Nah, contohnya benda padat, Babar? Meja Pak. Meja. Batu Pak. Ratu. Iya, terus apa lagi? Kayu. Iya, Palu. apa lagi? Iya, apa lagi? Pak, ini jadi benda apa Pak? Pensil Pak, pensil. Pensil, Ini. ada buku, Iya, Pak. kemudian ada penggaris, ada papan tulis ya, banyak sekali ya. Iya. Kemudian contoh benda cair, nah sekitar kalian. Pak. Oke. Air. Sirup. Ya, terus apa lagi? Kecap Pak, kecap. Kecap. Iya, betul Ininya, sekali ya. Nah, jadi kita bisa membedakan mana itu benda cair, benda gas, kemudian ada benda padat ya. Nanti di sini Bapak juga akan terus menerangkan tentang perubahan wujud benda, begitu ya. Nah, untuk itu kalian harus maaf ini soalnya ini ada gangguan sedikit ya. Bentar, akan saya buka tayangan untuk memberikan kalian pembelajaran hari ini. Di sini. Nah, di sini Bapak akan menayangkan materi pembelajaran kali ini yaitu perubahan wujud benda di sekitar kita. Nah, apa tujuan pembelajaran hari ini? Yaitu media tambahan ya. Tujuan penyusunan bahan ajar ini adalah media tambahan ilmu kebutuhan pre-memori
Ya, di sini tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menganalisis perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian dan contoh perubahan wujud benda dan sifat benda melalui pengamatan PowerPoint dan video pembelajaran. Memori. Nah, di sini ya seperti tadi sebelum kalian pembelajaran kita sudah berdoa dulu ya, kemudian baca sesama, kemudian catat hal yang baru. Di sini yang kita bahas nanti adalah perubahan wujud benda, faktor penyebab perubahan wujud benda, macam-macam wujud benda, dan macam-macam perubahan sifat benda. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan tentang perubahan wujud benda. Yang pertama adalah perlu ingat perubahan wujud benda kan ada 3. Ada apa-apa tadi? Ada benda, cair, dan gas ya. Nah, benda tersebut mampu mengalami perubahan wujud. Yang pertama, perubahan bentuk, perubahan ukuran, dan aroma. Jadi aroma itu juga bisa dihasilkan dari perubahan wujud benda. Kemudian faktor penyebab perubahan bentuk benda. Misalnya di sini ya. Nah, di sini faktor penyebab perubahan bentuk benda yang pertama adalah akibat dari pemanasan. Contohnya es krim yang terkena sinar matahari. Kemudian akibat dari pembakaran, ini contohnya adalah kayu yang dibakar. Kemudian perubahan suhu, yaitu yang dihasilkan yaitu pembuatan es balok. Kemudian macam-macam perubahan bentuk benda. Di sini ada benda gas, padat, dan cair. Kalau padat ke gas itu namanya menyublim. Kalau padat ke cair itu namanya mencair. Kalau cair ke gas itu namanya menguap. Kemudian gas ke padat namanya mengkristal. Kalau padat kalau cair ke, saya ulang lagi, kalau cair ke padat namanya membeku. Kalau cair ke gas namanya menguap. Ya itu. Kemudian membeku itu perubahan dari cair menjadi padat. Ini contohnya adalah pembuatan es batu. Selanjutnya, kemudian macam perubahan wujud benda lagi yaitu mencair. Mencair itu dihasilkan dari padat menjadi cair. Contohnya tadi es krim ya yang telah meleleh apabila kita letakkan di tempat terbuka kena sinar matahari. Selanjutnya, menguap. Menguap itu adalah perubahan yaitu cair menjadi gas. Kemudian contohnya adalah ketika kita mencuci baju dan kita keringkan, yaitu basuh basah bisa menjadi kering. Selanjutnya, mengembun. Mengembun itu perubahan dari gas menjadi cair. Nah, contohnya ya seperti embun di pagi hari, embun di gelas air minum, kaca saat hujan deras. Kemudian selanjutnya menyublim. Menyublim itu adalah perubahan padat menjadi gas. Ya, contohnya adalah kapur barus yang ada di dalam lemari. Selanjutnya ada mengkristal. Mengkristal itu perubahan gas menjadi padat. Contohnya munculnya bunga es yang ada di dalam lemari es. Kemudian macam-macam perubahan sifat benda. Ada perubahan sementara yang disebut perubahan fisika, yaitu perubahan benda yang kembali ke bentuk semula, seperti es lilin meleleh kalau ditaruh di freezer seharian dan kembali akan menjadi beku. Kemudian ada perubahan tetap atau kimia. Itu adalah perubahan yang tidak kembali ke dalam bentuk semula. Misalnya kayu dibakar akan menjadi arang, jadi tidak bisa kembali menjadi kayu. Jadi di sini kesimpulannya adalah perubahan wujud zat adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi benda lain yang berbeda. Ini terjadi karena peristiwa pelepasan penyerapan perubahan wujud zat terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pembakaran, dan perubahan suhu.
Nah, sudah paham anak-anak? Paham. 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 Nah, tadi perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Sekarang kalian akan saya bentuk menjadi beberapa kelompok ya di sini. Di sini ada 10 orang. Nanti satu kelompok terdiri dari 3 dan 4 orang. Kelompok 1 ini ada Sophia, Rusmiati, dan Nur Hidayah. Kelompok 2 Meriani, Agus, dan Eri. Kelompok 3 Farida, Yani, dan Babar. Kemudian Herman dan Pak Kirwan. Jadi kelompok jadi satu kelompok lagi ya. Jadi ada 4, 3, 3, 3, 3, 3, 2 gitu ya. Nah, kemudian anak-anak sekarang coba kalian ambil ya. Itu ada di lemari, coba ambilkan itu bahan untuk praktek. Ya Pak, saya ambil Pak. Ya, Pak. Ya Pak, ambil Pak. Ya. Ya udah satu-satu aja ya. Yani aja dulu Ya, ya. ini ya Pak. Ya. Nih. Coba Yan, ambil itu es balok dalam kulkas. Ya, saya ambil ya Pak. Nah, sudah. Kemudian coba terus? kamu letakkan di tanganmu. Kamu pegang aja terus. Ya Pak, ini apa yang kamu rasakan? Dingin Pak. Dingin. Ojak. Kemudian taruh di piring. Dari piring. Ya, taruh di piring. Ya. Ini dia tak taruh di piring Pak. Coba masing-masing kelompok diamati ya. Nah, Ya, apa yang Pak. terjadi? Kenapa esnya? Mencair, Pak. Mencair Pak. Wah, Semakin mencair kecil, itu, Pak. mencair itu. Bentuknya Semakin semakin kecil. kecil Pak. Loh, Iya. tadi waktu Yani mengambil es itu kan agak besar. Kenapa sekarang kamu kecil? Harus Mencair diminum Yani. Di sebelah-sebelahnya ada airnya Pak. Oh gitu. Ya, mungkin ada Rusmiati. Kenapa? Terus kok esnya bisa mengecil? Lama-lama meleleh? Iya Pak, kok ada airnya ya Pak yang di sekelilingnya, padahal tadinya enggak ya Pak ya. Nah, Itu yang namanya mungkin mencair ya Pak ya. Ya, itu namanya Oh, mencair. gitu. Jadi Iya, Pak. benda yang tadi dari dalam kulkas seperti wujudnya seperti benda padat, tapi ketika dikeluarkan dari lemari es, diletakkan di tempat terbuka, kena panas akan berubah wujud. Wujudnya dari padat menjadi Cair. jadi Pak. apa? Air, Pak. Namanya Mencair. mencair. Ya, Mungkin dari mencair. kalian juga bisa kan membuktikan atau mencari contoh-contoh yang lain. Ini Bapak juga ada lagi nih contoh. Nah, sekarang coba Ros, kamu tadi Bapak lilin kan? Seperti kemarin Bapak kan suruh kamu tuh Bapak lilin. Iya. Iya Pak, udah siap Lilin. Pak, udah siap. Iya. Koreknya sudah ada korek. Bapak korek. Oh, ada, Pak, Bapak ada. korek. Korek ya, Bapak korek. Udah korek. Pinjem kemudian ada yang pinjem Bapak dulu. Pinjem dulu Man Ah. Herman. Iya. Teman. Jangan direbut. Ya. Ini ada yang merokok enggak nih bapaknya? Saya kasih nyala ya, Pak. Ya. Coba ada korek, kemudian ada lepek. Nah, Apa lepek atau lepek, piring Pak? coba ya. sudah. Lepek. Nah, Piring sudah. kecil Pak. Ya, Piring. piring kecil. Oh, iya, Ya, piring lepek, kecil. piring kecil Piring aja. kecil. Dah. Nah, coba sekarang dinyalakan dulu. Ros, Iya, nyalakan iya. dulu lilinnya. Iya Pak. Udah Pak, udah. Nah, ini seperti ulang tahun ya. Kalau kalian ulang tahun pasti akan menyalakan lilin. Ataupun kalau lampu di rumah padam, pasti kita alternatif solusinya sebagai penerangan adalah menyalakan lilin. Coba sudah nyalakan? Juga lainnya juga mengikuti menyalakan di kelompoknya masing-masing. Udah. Nah, coba sekarang kalian amati. Nah, itu kenapa itu lilinnya itu? Semakin lama semakin turun. Meleleh Pak. Meleleh Pak. Makin Berapa habis, tuh? Pak. Tadi lilinnya Kenapa panjang, bisa semakin meleleh? habis tuh Pak. Tambah Ke kecil bawah terus, ya, Pak. Habis. Dari tinggi Nah, semakin ya, semakin pendek ya, semakin Pak. habis. Farida, coba kenapa? Iya Kok Pak. jadi Tadi habis? lilinnya Apa panjang yang Pak. terjadi? Jadi ke bawah dia Pak, nggak berbentuk lilin lagi. Oh iya. Tapi Apa yang bentuknya terjadi nggak dengan karu-karuan lilin ya itu? jadinya. Iya. Kenapa Pak ya? Nah, itu namanya perubahan apa? Siapa yang bisa coba? Bentuknya Babar, ada yang tahu? berubah. Itu yang tadi ada air Ayo, Mary. Mencair Pak, mencair. Iya, betul. Itu lilin mencair, benda padat, kemudian kena panas atau dipanaskan atau mengalami perubahan bentuk atau perubahan wujud menjadi cair. Itu hampir sama dengan es tadi. Es, Es ya. yang kamu ambil,
kemudian kamu letakkan di tempat terbuka, kemudian kena panas atau suhu yang hangat, lama-lama es itu mencair sama. Di sini lilin juga seperti itu. Bentuk aslinya seperti itu, padat, keras, kemudian kita nyalakan dengan korek api, lama-kelamaan akan mencair. Nah, itulah namanya perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Nah, Tapi, kalau Pak, tadi kita sudah, ya gimana, ayo? Tapi Pak, Ya. itu setelah Kenapa, Ros? setelah mencair saya perhatikan itu Pak, saya perhatikan atas Ya, lagi bagaimana, Ros? Pak, atas lagi. Kenapa? Tadi es kan enggak jadi atas lagi itu Pak, mencair. Iya. Ya. Terus tapi sekarang kalau lilin kok atas lagi Pak, keras lagi Pak, itu bagaimana Pak? Tapi lilin ini kalau kena panas terus itu akan mencair, memang akan mengeras lagi, tapi beda Iya, lagi namanya. Tapi perubahannya namanya perubahan mencair itu. Kalau tadi, iya, Pak. tapi kan tidak bisa berubah ke wujud semula terus. Tadi Iya, berubah tapi sekarang atas pepeh. Iya, atas lagi Betul, tapi Pak. ya. Atas lagi. Iya. Kalau atas buatnya Popi itu apa Popi? Atas itu apa Pop? Atos, matos ya, Pak. Iya, atas itu apa? Kata Ros itu atas keras. Kalau kata Bola-bola ibumu atas atas itu main apa krep, Popi? Atas itu keras. Iya. Seperti itu. Sudah, Jadi siap, Pak, di kalau atas sini sudah. kita bisa menarik kesimpulan bahwa benda padat itu bisa berubah menjadi benda cair kalau terjadi perubahan suhu. Mungkin kalau es itu dibiarkan saja di tempat terbuka akan mencair. Tapi kalau lilin beda lagi. Lilin itu harus dipanaskan baru bisa mengalami perubahan wujud. Sudah paham anak-anak? Paham, Pak. Paham. Agus dari tadi kok diam aja, Gus. Kamu sakit, Gus? Ya. Sakit Sakit gigi dia. gigi. Oh, enggak apa-apa. Nah. Sudah makan tuh tadi? Nah, Sudah makan? Sudah. Ya, bentar aja Enggak ya. sarapan Pak dia. Katanya Nggak tadi dia sarapan. bilang ke saya katanya enggak sarapan Pak. Malah makan seblak, Pak. alah. Oh, gampang lah. Nanti di kantin juga banyak makanan tuh, beli itu di tempatnya Bi Rida ya. Ya, sekarang dapat kita tarik kesimpulan untuk perubahan wujud benda. Di sini benda bisa mengalami perubahan bentuk apabila kena perubahan suhu yang ekstrim atau suhu panas. Sekarang kita praktek yang kedua ya. Di sini akan coba. Nah, ini kan ini kalau di ruangan kelas kita kan ada kulkasnya juga. Coba kamu, Farida, ambil air. Ya, ambil air dalam ya. Tuangkan dalam ceret, ya, dalam teko, udah teko, semua bawa teko, bawa teko tas seperti kemarin. Iya, Pak, iya, Pak. Teko. Numpah. Ambil airnya dulu. Iya, Pak. Pak, ini saya Ya, tumpah diganggu si Ya. Herman. Apa hati-hati Herman tuh, tak cepat engkau malah anu nakal-nakal. Ganti, Herman, ganti. Iya, enggak anu dia itu kalau lihat cewek cantik itu. Ya, coba. Besar, Pak. Sekarang Belum boleh. Nah, Kita belum iya, kertas gitu Pak. lah. Masih Iya, kecil Pak, maka- enggak boleh. masih kecil berani sudah tahu cewek cantik itu. Iya. Iya. Oh, Nah, Herman sudah ya. itu emang Nah. begitu. Coba sekarang semuanya ikuti Farida ya. Coba Farida tuangkan air ke dalam plastik. Udah apa belum? Udah, Pak. Nah, coba Udah. plastiknya kemudian diikat. Nah, semuanya juga diikat. Aduh. Nah, diikat. Iya, Pak. Udah, Pak. kita Ikan. putus, Pak. Nah, Udah. sudah diikat. Es, Pak. Nah, Es, sudah. es. Sekarang ya masing-masing kelompok punya satu kan. Nah, coba sekarang ditaruh di freezer terus di depan ke lemari es di depan. Ya, setelah itu jangan lupa ditutup ya. Iya, Pak. Nah, nah, sekarang sambil kita tunggu perubahannya, ayo kita menyanyi ya. Menyanyi seperti semboyan kita tentang pelajar Pancasila ya. Gitu kan Bapak ya? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa dan berakhlak Oh, iya. mulia. Belum bisa, Pak. Pada Nah, Tuhan yang bisa. Esa. Wah, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, Ayo kreatif dan Dan bernalar kritis. Nah, itu seperti lagunya becak-becak ya. Iya. Pak. Dah, kayaknya sudah lama itu. Coba dibuka lemarinya.
Eri, coba buka lemarinya, buka Bosnya kelasnya. siapa? Eri, ya coba. Pak, Pan, keras ayo. Pak air tadi Pak. Ya, iya. Eri dari tadi diem saja. Kamu sakit, Eri? Iya, lagi kurang sehat, Pak. Kurang sehat. Kenapa, Eri? Pusing. Mikir apa? Pusing, liar. Oh, pusing. Sudah minum obat? Apa karena nggak makan tadi? Ya, sudah coba letakkan. Nah, di situ ada 4S. Coba bagi masing-masing kelompok. Ya, Iya, sudah. Nah, sekarang Bapak mau tanya. Nah, tadi Farida menuangkan es ke dalam plastik, kemudian dimasukkan ke kulkas. Apa yang terjadi menurut kalian semuanya? Keras. Keras, Pak. Jadi atas, Padahal Pak. tadi kan enggak kan? Ya, jadi atas, Pak. Ya. Membeku, Ya, Pak. jadi atos ya, nah, jadi keras sekarang kata Ros atos gitu ya. Nah, Iya, sekarang atas, itu Pak. kalau Bisa menurut buat kalian, es teh Pak. mengapa? Menurut kalian apa yang menyebabkan air yang semula mencair kok menjadi atos itu tadi? Ya karena Karena dimasukkan didinginkan, kulkas Pak. Pak. Oh, didinginkan. Nah, Memang didinginkan juga apa? kulkas kan gitu Pak. Membeku, Pak, Iya. membeku. Iya, membeku ya kata Oh, Pak. iya, Kata menjadi si Poppy membeku. Atos ya Poppy ya. Atos. Iya, itu Pak. kalau Ros bilang atos. Nah, Atos, iya, itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa air yang semula cair mengalami perubahan suhu yang ekstrim, dimasukkan ke dalam lemari es atau freezer, lama-kelamaan akan mengeras. Katanya Poppy, apa Poppy tadi? Peristiwa apa Poppy? Membeku. Apa namanya? Iya, membeku, betul membeku. iya, membeku. Ya, sama ya seperti tadi. Kalau tadi ada perubahan wujud dari benda padat menjadi cair, namanya apa tadi Farida namanya? Membeku. Cair. Cair, Pak. Betul. Mencair, Pak, Kalau mencair. sekarang dari cair menjadi padat apa namanya Gus? Apa Membeku. Gus? Membeku. Membeku. Contohnya apa? Contohnya perubahan membeku. Gus? Air jadi es. Air jadi es. Air jadi es. Air dikapakan kok bisa jadi es? Ditaruh di kulkas. Iya, tadi Freezer. kenapa di kulkas kok bisa dingin? Ditaruh di kulkas dingin. mengalami Oh, kulkas dingin ya. Karena di kulkas itu ada perubahan suhu yang sangat besar, sangat ekstrim. Makanya air bisa menjadi beku. Beku. Nah, coba sekarang kalian kembali ke kelompok masing-masing ya. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja siswa pengamatan yang tadi kalian amati, 2 praktek tadi. Coba sekarang dikerjakan ya. Ini saya bagikan kelompok masing-masing. Nah, ini percobaan kelompok dulu ya. Nah, ini percobaan yang pertama. Ya, coba dikerjakan. Ini akan Bapak terangkan sebentar ya. Nah, yang pertama, apa yang terjadi setelah api lilin menyala? Yang kedua, apa yang menyebabkannya? Ketiga, peristiwa perubahan wujud apakah itu? Keempat, peganglah lilin yang meleleh tersebut sedikit saja. Bagaimana suhunya? Sudah paham? Paham, Pak. Paham. Nah, sekarang percobaan yang kedua. Ya, matikan api pada lilin, kemudian amati perubahannya. Kemudian jawab pertanyaan ini ya. Apa yang terjadi setelah api lilin mati? Apa yang menyebabkannya? Disebut peristiwa apakah? Wujud apakah itu? Peganglah lilin yang mengeras tersebut sedikit saja. Bagaimana suhunya? Apakah ada perbedaan suhu lilin antara yang meleleh dengan yang mengeras? Hal ini membuktikan bahwa titik dapat mengubah wujud benda. Sudah paham anak-anak? Paham. Paham. Coba sekarang dikerjakan ya secara berkelompok ya, diwujudkan dalam bentuk LKPD secara kelompok. Ini ya salah satu aja yang menulis, siapa yang menulis, ketua kelompoknya ya atau sekretaris kelompok, kemudian dimusyawarahkan sama teman-temannya. Ayo dikerjakan dulu. Nomor ya, coba. Baik Pak. Ayo. Izin dulu, Pak. Poppy. Iya, Poppy silakan, dulu, Poppy. Pak. Silakan, Pak. Poppy dari dulu juga gitu aja. Wah. Nggak mau Ayo, kerja, coba Pak. kerja. Diribut aja. Iya, nggak kayak Ros itu loh, rajin sekali itu anaknya. Iya. Poppy harus sama kayak Ros. Ya, terus. Agus. Ya. Kenapa kamu diam aja, Agus? Ayo cepat kerjakan, kok ngobrol aja itu.
Nah, inilah seperti Farida. Ini Farida. Ya, Farida. Nah, Aku tadi itu nyontek kelompok kami, Pak. Oh, enggak. godain sama Herman terus ya. Jangan gitu, Herman. Namanya Iya, Pak. kita Tadi kelompok, lirian, jangan Pak. godain Sama- terus. Gitu. Iya. Iya, Pak. Nah, ya nih, Maaf. Iya, sudah selesai Iya, kan? Nah, saya kan Sudah selesai, kelompoknya Farida, Pak. Iya. Oh iya, kelompoknya Farida ya tadi ya. Oh Iya, iya ya, ayo. betul. Nah, Ayo dah, kerjakan. sekarang waktunya sudah selesai. Kemudian coba ketua kelompoknya masing-masing presentasi sebentar aja, diwakili dari kelompoknya Yani. Ayo. Ya, Farida itu Ya ketuanya, Pak. maju. Ya Farida, Ya, coba Farida. maju Farida. Ayo, Ya. kawan-kawan, yuk kita Ayo, presentasi. ya. yuk. Ya. Ya. Saya dampingi Farida. Udah, Pak. Ya, sudah selesai ya, seperti itu tadi ya. Sekarang kita berikan aplaus untuk kelompoknya Farida, tepuk tangan semuanya. Nah, bagus sekali ya. Kemudian kelompoknya Agus, ayo Gus. Sama teman-temannya, coba dipresentasikan yang keras ya. Aman, kita namanya laki-laki. presentasikan, ayo. Oh, ayo. Iya, Oh. bagus sekali ya, seperti itu ya yang saya harapkan ya. Nah, itu tadi kalian telah mengerjakan tugas kelompok. Kalian sudah sebagai anak-anak yang hebat bisa menganalisis setelah Bapak mengadakan percobaan. Gimana pembelajarannya? Menyenangkan kan? Menyenangkan, Hari ini Pak. menyenangkan. Nah, seperti itu. Ya, Enak, untuk itu. Sekarang kalau tadi itu tugasnya tugas kelompok nih, Bapak akan memberi kalian tugas satu lagi. Ini adalah LKPD untuk masing-masing individu ya. Kan sudah tahu kan tadi sudah diajarin kan. Nah, sekarang nih coba kerja nih. Kita bagi ya, Bapak akan bagi lagi. Nah, tuh. Ya, kamu jangan ngomong aja, Herman. Dari tadi jawil-jawil Farida aja kamu. Ayo kerjakan. Nah, seperti itu. Sudah paham kan anak-anak? Paham. Kerjakan? Ya, sudah kerjakan. Pak, ini untuk PR, Ya, Pak. ya, selesai semua. Ayo dikumpulkan. Yani, coba kamu suruh teman-teman kamu. Ya, ya, teman-teman, suruh kumpulkan tempat saya. nih. Ya, kamu Ya. pilih, Ini ya. udah selesai. Ya, saya Ya. kumpulkan, Pak. Sudah. Sudah selesai belum nih? Sudah. Aku sudah selesai. Ya. Udah, nih. Ya, Ya, ada ya, nih, ya. ya. Nih. Ya. Udah, ayo, jangan lelet tuh, Irman. udah. Ayo, ke sini. Ya. Herman, Ini, Pak, udah, kan Pak. masih Herman nyontek Udah, Farida terus ya? Waduh. Iya, nggak tahu ya, Pak. Saya terus sama Belajar Yani. dong, Man. Dia nggak mau. Ini, Pak, udah semua, Pak. Ya Kerjaan udah ambil teman-teman. aja. Herman, Ya. nggak apa-apa Herman. Selesaikan apa adanya aja. Nggak apa-apa. Ya. Udah. Ya. Coba Ya. sini, Yan. Nah. Kumpul, ini. Pak. Ya udah. Nah, dah. Nah, anak-anak, itu tadi Bapak hari ini telah mengajarkan kalian tentang perubahan wujud benda. Kemudian kalian sudah mengetahui bahwa di sekitar kalian ada yang namanya benda padat, kemudian apa lagi? Udah cair. Cair, kemudian apa lagi? Gagas. Gagas, ya. Nah, kemudian untuk perubahan-perubahannya tadi sudah kita praktekkan adalah perubahan mencair dan Cair. membeku. Nah, karena waktunya sudah habis, makanya minggu depan kita akan mempelajari perubahan bentuk benda lagi. Di sini ada yang namanya perubahan bentuk benda, ada yang namanya menyublim, kemudian ada mengkristal, kemudian ada mengembun ya. Nanti kita secara bertahap ya gitu. Nanti kita juga sama seperti hari ini juga nanti untuk alat-alat bahannya nanti Bapak akan beritahu kalian nanti setelah pembelajaran ini selesai ya. Karena pembelajaran sudah selesai, maka coba Agus dipimpin berdoa lebih dulu sebelum kita pulang. Mari teman-teman kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Karena sudah siang, kalian diperbolehkan pulang. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan. Tidak boleh nakal, ya. Ya, Harus Pak. langsung pulang. Jangan sampai jangan sampai main-main di jalan lah ya. Nah, Iya, silakan, Ya, Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo salim dulu. Waalaikumsalam, ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada hati-hati, Bapak. Yani. Ya, ada Poppy. Ya. Ya, baik-baik saja ya. Terima kasih, Pak. Ya. Sambut.